Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 30 kalau kita urut baris kedua dari bawah ke atas. Dan kedua di antara rukun sembahyang. Apa dan keduanya itu? Qiyam, yakni berdiri betul. Kalimatnya berdiri betul. Di antara rukun sembahyang itu berdiri betul, bujur berdiri. Kecuali nanti uzur, itu lain lagi. Dia tidak bisa berdiri, dipaksa berdiri tidak bisa. Duduk pun tidak bisa, tulang pinggangnya bermasalah. Dipaksa berbaring bisa telentang, bisa miring. Tidak ada alasan tidak sembahyang. Tidak ada alasan tidak sembahyang kecuali dua orang yang boleh tidak sembahyang kedua. Pertama, hilang akal. Yang kedua, meninggal dunia. Berarti orang yang pada sembahyang itu yang belum meninggal hilang akal. Nah ini, coba pian akan tahu gimana para ulama ahli yang punya ilmu pengetahuan mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Pian akan tahu. Berarti berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang puasa berdiri. Yang satu berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Ulun pernah Bapak Ibu terjadi di kampung lah, di Menteri 4. Masyarakat Pak Ibu sedikit ada gesekan pendapat lah. Gesekan pendapat kita itu. Jar orang di situ tokoh masyarakat, ayo pang kita ke rumah guru udin minta pendapat kayak apa bagusnya. Diteleponlah oleh pembakar guru yang kapan ada di rumah yang agak panjang waktunya. Kami ada masalah di kampung ini. Di belakang Wisma Abadi situ ada swalaria dan sebagainya. Masalah apa? Jadul. Masalah mushola guluai dan masalah rumah di musim Covid dijadikan masjid. Oh, ya, bisa. Kebayang sudah depresi. Tapi masalahnya tahu. Besok jam 8, insya Allah ulun agak panjang waktu. Kalau sudah jam 10 atau setengah 11 ulun ada pengajian di kantor perikanan Bincau sana. Datanglah, maaf. Ada juga guru itulah guru. Guru kada merendahkan, hadir guru lah. Ulun mendengarkan dulu permasalahan. Ya. Guru, masjid ada sebagian yang ditutup dan dibatasi jamaah di musim Covid ini bujur karena keadaan untuk kada keras, tapi jangan menempatkan yang salah penempatan kasus. Bujur. Pertanyaan kami, rumah dijadikan masjid, musola dijadikan masjid, ya boleh di musim Covid.
Covid sudah selesai. Gimana bro? Kembali ke aturan asal sembahyang Jumat ke masjid semua, karena masjid sudah dibuka dan tidak dibatasi jumlah jemaah. Nah, bro, ini yang kami tunggu-tunggu jawaban. Sekarang tetap dilanjutkan, masjid ada di rumah, tidak bisa. Kalau masjid tetap di rumah atau masjid tetap di musala, harus diresmikan jadi masjid. Muncullah mengangkat tangan guru dari guru UDIN. Kalau hari Jumat aja Pak guru UDIN jadi masjid, sehari-harinya ada di sembahyangi, orang pindah ke musala. Musala tuh seminggu sekali jadi masjid, rumah itu sekali seminggu jadi masjid, seminggu sekali jadi masjid. Itu tepat, alasannya tepat. Di mana guru UDIN tepatnya? Bapak Ibu, ini minta maaf kalau kita pahami, supaya kita jangan mengarasi hukum yang sebenarnya sudah bijak. Musim Covid darurat, masjid dibatasi, renggang lagi. Lalu orang mencari cara supaya bisa Jumat. Di rumah boleh asal 40 orang, di musala boleh asal 40 orang. Kenapa? Karena masjid dibatasi dan renggang. Itu masalahnya dalam keadaan Covid dan darurat. Darurat itu yang tidak boleh jadi boleh. Jangan beralasan darurat menurut selera, tidak boleh. Jangan beralasan darurat menurut selera, tidak boleh. Darurat itu menurut agama, bukan menurut selera. Karena sudah terjadikan ulun Covid, bolehlah musala dijadikan masjid sementara masih jamaah dibatasi dan masih dihukumkan musim Covid. Sekarang sudah hilang Covid, budaya hilang, jangan muncul-muncul lagi, mengganggu ibadat aja. Amin. Hilang Covid, hilang darurat. Ayo Bapak Ibu, hilang Covid, hilang darurat. Kalau hilang Covid, hilang darurat, tidak boleh lagi rumah dijadikan masjid, tidak boleh lagi musala dijadikan masjid. Kembali lagi kepada asal, yaitu ke masjid. Karena orang sembahyang Jumat itu di masjid. Kalau di musala karena darurat, hilang darurat, tidak boleh lagi dipertahankan musala jadi masjid. Kenapa? Karena ada perbedaan masjid dengan musala. Musala itu kalau orang masuk, orang haid boleh, tapi kalau itu dijadikan masjid, orang haid nggak boleh masuk masjid. Kalau musala tidak ada tahiyatul musala. Kalau masjid ada tahiyatul masjid. Kalau masjid bisa niat iktikaf. Kalau musala tidak ada niat iktikaf. Itu perbedaannya musala dengan masjid. Apabila masjid bisa jadi musala, maksudnya sembahyangnya itu. Kalau musala kalau musala bisa dijadikan masjid, resmikan supaya orang yang menyumbang ini niat untuk masjid. Itu tuh penting karena ada perbedaan hukum. Apabila musala jadi masjid musim Covid, apabila tidak ada Covid, jangan lagi musala dijadikan masjid. Apalagi rumah, di rumah tuh ada perempuan haid di situ. Gimana? Nah, hilang darurat, hilang peraturan yang boleh kalau daruratnya hilang, tidak boleh lagi. Jelas? Lagi ulun gurui pusing kepala waktu berdiri betul sembahyang.
Kalau dipaksa guru berbahaya, duduk pian sembahyang, waktu dalam keadaan sembahyang berdiri, pusing kepala pian, duduk sembahyang. Karena waktu pusing darurat. Hilang pusing, nyaman berduduk bang guru sembahyang. Nah, ini namanya sesuai selera, tidak boleh. Hukum bukan seperti itu. Itulah agama baru. Ini sama kita berdiri, makanya dalam kitab ini puasa berdiri. Berarti nanti kalau tidak puasa, nah ada lagi di sini jawabannya. Berdiri dengan membetulkan belakangnya. Nah, berdiri itu Pak Ibu tegak. Tulang belakang itu diratakan. Berarti kalau bungkuk karena tidak bisa tegak, berulang. Kalau membungkukkan yang tidak bungkuk, darurat, batal sembahyang. Karena berdiri betulnya tidak benar. Tidak bungkuk, berbungkuk sembahyang. Ini kadang menghina orang bungkuk. Tutup coba. Berdiri dengan membetulkan belakangnya. Nah, Bapak Ibu. Berdiri membetulkan belakang. Nah, jangan kayak ini. Tapi orangnya ada bungkuk. Batal sembahyangnya karena rukun sembahyang berdiri betulnya tidak benar. Kalau kayak ini pengguru, kenapa maafin kayak itu sembahyang? Supaya khusyuk. Khusyuk itu pikiran, bukan kayak ini. Khusyuk itu pikiran, bukan membuat badan seperti khusyuk. Nah, jadi enggak, sekalinya keluar tapi waktu bilang bukan seperti khusyuk itu berhubungan dengan pikiran, urusan hati, bukan urusan badan. Kita bicara ini urusan badan, bukan urusan pikiran. Pikiran beda dengan badan, badan beda dengan pikiran. Nah, ini ada juga Bapak Ibu kayak itu sebenarnya bisa batal sembahyang dia. Kenapa bakal batal? Karena dia bisa tegak berdiri. Kenapa dia bungkukkan? Sedangkan dia tidak bungkuk. Supaya khusyuk berubah. Khusyuk itu urusan pikiran, urusan hati, bukan urusan badan. Jangan pikiran dijadikan badan, badan dijadikan pikiran. Bisa. Oh, itu belum. Itulah ibadah ini. Nah, penting dulu sembahyang ini kan hatinya dulu. Sembahyang itu ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Bukan urusan hati saja. Sembahyang itu memang hati ikut sertakan. Namanya khusyuk. Urusan hati ikut sertakan niat. Bukan pil ngomong, nah ianya gue sembahyang tuh hatinya juga. Walaupun kada sembahyang gue, yang penting hatinya juga. Allah menilai hati. Banyak aja gue orang sembahyang, hatinya menerawang gue kemana-mana. Pian pak, nah ianya hatinya juga gue. Sembahyanglah, ada gue yang ianya hatinya juga. Ini aneh nih. Banyak gue. Sembahyang itu guru hatinya juga. Hati ada keterkaitan urusan sembahyang. Khusyuk urusan hati. Niat urusan hati. Sembahyang terdekat dengan gerakan. Berdiri betul. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sembahyang itu mengandung bacaan. Sembahyang itu mengandung gerakan.
Sembahyang itu pun mengandung hati. Urusan hati niat, urusan hati khusyuk. Niat wajib, hati khusyuk sunat. Jakanya khusyuk itu rukun sembahyang, kita diberi nama sok sembahyang. Untung khusyuk itu bukan rukun sembahyang, tapi keistimewaan orang khusyuk itu bisa Allah berikan di ketika dia sembahyang. Dan kita harus hati-hatilah. Masalah agama ini bukan, agama kita ini bukan pikiran kita yang diatur oleh agama. Banyak orang berpikir salah, tapi bertentangan dengan agama. Terus lagi, berarti kalau bungkuk gimana guru? Bungkuk, kalau dia bungkuk, soh memang bungkuk. Kalau membungkukkan yang sebenarnya tidak bungkuk, tidak soh. Ada guru di kampung kami itu orangnya jadi imam tapi bungkuk. Di mana? Di anu. Maka pian guru pengajian ada di situ setelah maghrib. Nah, ya. Sidin tuh kan menjadi imam. Tinggi guru. Tapi kalau ada pian, kada jadi imam sidin. Tapi kalau kada ada jadi imam, pian kada ada, sidin jadi imam. Ulun tidak bisa, ulun sembahyang dulu ke situ. Maaflah, penyamaran. Nyamar dulu baik. Setelah menyamar, maksudnya tuh dulu di tempat wudhu. Datang ulun mobil, kurang amat ulun masuk, ulun pakai masker, tapi kada pakai gamis. Pakai kayak ini aja. Masuk dalam kesok supaya melihat jadi imam. Muncul sini sebenarnya antara rukuk lalu berdiri betul sama, karena sidin memang tua. Selesai ulun melihat lagi sidin sembahyang ba'di, sembahyang sidin seperti ini. Allahu Akbar. Allah. Nah, saya ulun ini kasusnya. Ulun tidak langsung menyindir di pengajian, tapi ulun ketemu panitia masjid. Panitia, ulun boleh ketemu, boleh. Bapak Ibu, kalau kita ini tahu hukumnya, kita bijak menyampaikannya, berpahala pada kita. Berpahala, Bapak Ibu. Ulun di situ, sifat ulun seperti itu. Ini harus disampaikan, kasihan jemaah yang tidak bungkuk. Panitia, gimana nih masalah imam masjid? Sidin guru rajin. Kalau ada sidin guru masjid tuh kada ada jadi imamnya. Kayak itu Pak. Masjid tuh guru yang rajin sidin buka tutup rajin beliau itu guru. Lalu kami jadikan beliau itu guru untuk jadi imam. Maaf juga jadi kaum guru jadi imam. Rajin guru, rajin bagus. Imam bukan tergantung kerajinan. Imam kan tergantung kerajinan. Imam itu ada aturan. Bukan apabila rajin jadi imam. Enggak. Maksudnya guru, sidin itu bungkuk. Tapi guru rajin. Bungkuk kalau rajin beda. Nah, ini masyarakat kan kadang-kadang itu tuh. Tapi guru sidin ini guru dari segi ekonomi kami membantu karena rajin kami jadikan guru kaum dan jadi imam. Bagus. Dia membantu kehidupan sidin. Sidin termasuk ekonomi sangat rendah. Dijadikan imam. Itu yang tidak tepat. Kayak apa solusinya guru? Solusinya tetap sidin diberi uang per bulannya berapa. Tapi pindah tugas. Tukang doa
atau buka tutup masjid. Untuk jadi imam cari kaum. Bah, ngalih guru urusan ini pian ke Pak RT nya guru. Ini kan beban pian. Pak RT pulang ketemu orang Pak RT. Sakit Pak RT ulun orang ya. Akhirnya Bapak Ibu yang ulun muliakan ini ngomong kami baik-baik. Pak RT, ulun menyampaikan hukum. Solusinya sudah ulun sampaikan. Apabila dia tetap mempertahankan tanggung jawab makmum tidak sah mengikuti imam hukum. Ada guru dinai yang mengatakan Ustaz sah aja kecuali jamaahnya makmumnya bongkok semuanya. Itu namanya kampung bongkok. Ada mana itu? Wah itu guru, bujur ya. Kalau kita bicara hukum pakai referensi lah PRT, jangan pakai penalaran, hancur agama ini. Ulun musyawarah dulu lah guru si apa tuh guru akur. Sekali kesimpulannya, apabila guru ini kayak itu akur aja sudah. Ayo kita cari tahu. Alhamdulillah, sidin tetap bertugas, tapi beda tugasnya. Dan sidin itu diberi pandangan oleh PRT lewat ulun musyawarah karena pian meringankan tugas pian. Kami per bulan tetap memberi pian, tapi kami meringankan tugas pian supaya berbagi tugas. Itu PRT yang mantap. Sep, ulun mah di Mama Sidin sebelumnya. Perjuangan itu penting sekali, tapi caranya bijak. Nah, jelaskan. Alhamdulillah. Kita teruskan. Dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama jidar dinding, jidar itu dinding sekalipun, saking wajibnya berdiri betul, andai kata Bapak Ibu bersandar di dinding baru bisa berdiri betul, wajib dibantu dengan bersandar. Ini kebiasaan makmum yang paling belakang. Minta maaf lah yang paling belakang. Ini kawan nih bersandar di tiang ini pas. Ini pas tuh. Ayo. Andai kata bersandar dibantu dengan dinding supaya tegak berdiri, ini yang dimaksud saking wajibnya berdiri betul. Berarti tidak sembarangan Bapak Ibu. Ini misalnya nah, ini paling belakang, minta maaf, ini praktek. Nah, kalau kada bersandar kayak ini sidin, kalau bersandar kayak ini, nah bersandar. Tapi jangan guring. Nah, tegak bersandar sampai seperti itu Bapak Ibu. Walaupun bersandar dibantu jidar itu dinding. Coba sampai segininya hukum. Hanya Bapak Ibu kita jangan terpengaruh sama orang-orang yang kayak ini. Pun sudah kayak ini kan apa? Allah sah jadi imam jangan. Jadi imam jangan. Nah ini jadi imam berubah, makmumnya berdiri. Ada Bapak Ibu, jadi imam berbaring orangnya. Alim berbaik, alim sekalipun kalau cacat rukun tidak sah jadi imam. Dikira jadi imam tuh poseh aja kan Bapak Ibu? Enggak, berdiri betul. Iya juga. Ini yang tahu lah. Jadi imam berbaring, makmumnya berdiri. Jadi apa? Jadi imam si imamnya berbaring, sakit imamnya nih. Di belakang imam ini berbaring, makmumnya berdiri semuanya. Ada Bapak Ibu, ulun melihat di Indosiar. Indosiar kalinya.
Apa guru? Bininya guru. Bininya itu mengikuti suaminya. Masalah ini paling masalah hukum jauh tetap mulia hendak anaknya orang lain jadi imam, lalu makmumnya berbalik, bininya di belakang suaminya yang berbalik, itu yang benar. Guru, kalau bininya pang jadi imam, lakinya berbaring jadi makmum, adakah kayak ada guru? Aturan keluarga yang dipakai, aturan agama yang dipakai. Ini penting. Maka jika berdiri padahal bungkuk, nah ada, adalah. Maka jika berdiri padahal bungkuk, ia dengan bahwa jadi ia bagai rukuk, lalu bungkuknya itu seperti rukuk, itu terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam. Ada berdiri lagi itu namanya karena bungkuk, tiada sholat, sembahyangnya rusak. Ada sembahyang juga. Makanya keluarga tidak semua orang bisa jadi imam, semua orang bisa jadi makmum, tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Imam itu tetap syaratnya. Tahu sudah dia. Apalagi yang jadi imam berkursi roda, makmumnya akan berkursi roda, mundur. Tuan guru kan, rukun sembahyangnya bermasalah. Alhamdulillah. Ada lagi nih, ini kamu tahu. Ulun nih pakai gue disuruh guru Syukri jadi imam tarawih. Waktu beliau masih hidup di majelis sidin Antasan Senor. Ikam dina jadi imam. Nang lain aja. Sudah seleksi semua, ikam mau jadi imam. Inggi. Malam ini ikam jadi imam. Tarawih. Inggi. Murid pian nang lain banyak aja. Ikam. Inggi. Gemetar yang guru di belakang. Tapi sidin jadi imam isyanya dulu, tarawihnya dulu. Allahu Akbar. Berniat dua kan sudah. Marahnya hukum baik di belakang bahwa betis ulun kencangkan. Sebab kalau ini lemas, nah bergantar. Bapian ini kada tahu ulun demam panggung belum bisa. Untung bacaan Pak kada berubah. Berakijak. Lalu ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sampai rapat kedua. Allahu Akbar. Berdiri. Pakai hanya sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sekali jalur. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyat sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina nabiyina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala urun berdiri urun menjawab berdiri. Allahumma shalli alaihi. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, baik jam 9:15 ujar guru Syukri mantap. Alhamdulillah. Ada sidin tua ikam tuh dinaik sekali-sekali gitu mantap. Tahiyat sampai salawat jalan inggih aku pas tercepat tapi keterusan. Ini ada 20 rakaat 5 menit ke 15 menit kan itu pinggang sakit semuanya dulunya tuh. Sakalnya 6 tuha sarik belum-belumnya. Apa? Keluar pada majlis guru Syukri. Situ kai-kai ini berdiri. Guru Syukri masuk ke rumah sudah. Si Jimmy kai-kai ini udah guru masuk ke rumah baru keluar dari majlis. Nah, pakai ini memang. Berarti sakit. Pada cepat aku bebejaan ikan kecepatan. Belum lagi tuntung orang tahiyat ikan sudah berdiri. Yang membaca tahiyat sampai di mana kayak ini? Sampai inna kahamidul majid kepanjangan. Itu sunat orang sampai salawatullah masya Muhammad aja jadi Allah. Oh, kayak itu kah? Nah, artinya jadi pemimpin ini bisa dimamai orang, bisa dipuji orang. Itu Pak sudah. Nah, mau ujar nang anom bulan pondokan mantap. Kai ini teh sakit barangnya. Nah, iya itu. Itulah pengalaman jadi malam misot urut lambati sedikit Fatihah panjang tetap sekali napas ayat beberapa napas supaya sedikit sempat baca Fatihah nang lainnya tetap tapi gerakannya diperlambat. Selesai untung guru Syukri ini tertawa di sini senyum bulik sini jar nang tuha alhal nah kain ini ujar nang anom nah padin bela sakit malam ini pro kontra itu pasti ada. Lalu bijak, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, tuh lihat kesah Bapak Ibu kalau nyebungkuk. Maka nih sambungannya, jika lemah daripada berdiri betul, lemah berdiri betul, ada sanggup berdiri, ada kawat. Dan jadi ia seperti orang yang rukuk sakit dengan sebab tua, terlalu tua atau lainnya ada kawat lagi dari berdiri rusak berdiri betulnya wajib berdiri seperti itu karena hampir daripada berdiri betul itu nanti tetap masih wajib berdiri karena masih bisa. Jangan langsung duduk. Berarti nang bongkok jangan duduk karena masih bisa berdiri. Tapi jangan jadi imam. Nah itu minggu depan kita sambung. Ada waktu sekitar semenit lah. Masalah korban. Nah ini korban sedikit. Sapi, kerbau, onta betujuh orangnya. Kalau seikung aja orangnya sok. Menjual sapi seekor. Aku berkorban sendirian seekor sapi. So, aku betujuh, kami betujuh. So, kalau kambing bang harus seekor aja, jangan betujuh. Lumpur kambing. Nah itu sambungannya minggu depan. Sisipkan masalah korban sedikit. Minggu depan kita masih pengajian. Ada apa suasana Arafah. Iya. Nah, Rabu ulun libur pengajian di Kanjul Khairat. Tapi Rabu besok masih bisa. Insya Allah kita sisipkan masalah korban, diperbanyak, diperpanjang masalah korban.
minggu depan itu kalau ada pertanyaan nanti itu silakan. Pengajian tetap sedikit, program pembahasannya diperbanyak. Insya Allah. Mudah panjang umur semua. Amin. Ini ada doa selamat karena hendak pernikahan tanggal 31 Mei. Nih anak bapaknya Yogyakarta. Kita doakan mudahan tuntung pandang Rahayu sakinah mawaddah warahmah. Baca doa apa salawat kamilah kita 3 kali. Mudahan kita semua juga dimudahkan Allah dalam hidup. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tad'alu bihil uqadu wa tanbarizu bihil qurabu wa tubba bihil awad ijwatuna bihil rawaibu wa musulawa timi wa yustasawama mubi wajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihil uqadu wa tanbaridu bihil qurabu wa tubba hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasawama mubi wajihil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladzi tad'alu bihil uqadu wa tanbaridu bihil qurabu wa tubba bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqama mubi wajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma qbil lana salamata wa sihhata wa afiyata lana waj'al wa alif baina qulubi. Allahumma alif baina qulubihima wa asli dzata bainihima wahdina subula salam warzuqhuma sakinah mawaddah warahmah ma'al barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqhuma dzurriyyatan shalihah tu'inuhum ala iqamati dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum